Ya, selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya, hari ini cuaca cerah ya, panas. Cerah ya di sana ya, sampean lihat ya. Ada bapak kita semua ya, Bapak Angkoso ya, Bopo Ongkoso. Bapak kita semua ya, matahari yang selalu bersinar ya tanpa mengharap kembali, teman-teman. Alhamdulillah. Enak ya, walaupun suhunya 11 derajat tapi tetap terasa hangat ya karena ada sinar matahari yang menyinari seperti itu, teman-teman ya. Jadi saya ada di depan Lawson Mart, teman-teman ya. Oke. Ini ada dibutuhkan helper, teman-teman ya, Herupa Sang Bosyucu, jadi sedang merekrut helper. Jadi ini ada origami, teman-teman ya. Origami ini adalah hasil karya nenek-nenek lansia itu, teman-teman. Jadi ini hasil karya nenek-nenek lansia ya. Jadi setiap hari itu di Lawson Mart ini sehari 3 kali ya ada semacam senam gitu ya untuk nenek-nenek lansia ya. Jam-jamnya saya lupa jam berapa aja, pokoknya 3 kali ya. Pagi, siang sama sore. Ya. Kalau sampean mau jadi helper nenek-nenek lansia di sini bisa. Kerjanya bentar, nggak lama kok. Jadi di momen senam itu juga ada pemeriksaan kesehatan, teman-teman ya. Jadi kayak ada perawatnya gitu di situ yang ngecek kesehatan juga, jadi menampung keluhan-keluhan nenek-nenek lansia ini, teman-teman. Saya sering ketemu papasan ya, dia bawa anjing ya, namanya Kurocang. Dia udah lama dulu di Amerika ya, tinggal kerja di sana 20 tahun ya. Cuma ya itu ya, kalau orang Jepang karena ngucapinnya agak susah ya bahasa Inggris, makanya meskipun sudah lama di sana ya tak omong bahasa Inggris ya. Ini ya agak malu-malu ya, kayak nggak berani ngomong gitu. Tapi dia ngerti aku ngomong apa. Cuma kadang dia mau ngucapin pronunciation apa, Hatsuongnya tuh susah, pronunciationnya ya. Udah ya teman-teman, tak kasih lihat surga, teman-teman ya. Surga, nggak usah jauh-jauh ke Tokyo, teman-teman. Di sini saat ini sekarang ya ada surga. Itu ya. Bagus ya pohon-pohonnya. Berwarna merah, ada yang ungu. Jadi kalau menurut saya, teman-teman ya, surga itu ya ada sekarang ya, di sini saat ini ya. Jadi ketika kita sadar ya pada momen sekarang ya, saat ini di sini, ya itulah surga ya. Kita menyadari, terus menikmati ya, mensyukuri yang sudah ada. Tuh lihat, kakek-kakek aja sedang berada di surga tuh, dia sedang menikmati ya, sambil ngerokok, sambil ngopi. Bagus, teman-teman. Ada yang warna ungu, merah, kuning ya. Ya kita lihatnya agak jauhan ya biar enggak. Jadi tuh keindahannya bisa terlihat ya secara lengkap gitu ya. Nah, karena terkadang kita salah kaprah ya memahami surga itu, teman-teman ya. Jadi surga itu adanya di momen sekarang ya, sekarang ini ya. Sekarang nih saya ada di sini nih, sadari sampean di sini sekarang. Sekarang, momen sekarang di sini saat ini ya.
bukan di masa lalu ataupun masa depan ya. Kebanyakan kan dari kita mikir ya, surga itu nanti kalau kita sudah meninggal ya, gitu kan. Jadi di masa depan ya itu ya jatuhnya ya. Akhirnya setiap kali sholat ya mintanya biar dimasukin ke surga gitu ya. Jadi tuh sholat tuh ya, sholat melakukan ibadah kebaikan tuh pamrih ya, jadi selalu pamrih ya, biar bisa masuk surga gitu. Saya sholat tuh biar nanti dapat pahala, biar masuk surga. Saya ngelakuin sedekah, kebaikan-kebaikan yang lain ya, menolong orang, biar bisa masuk surga. Kalau kayak gitu tuh agak gimana gitu ya teman-teman ya. Kalau dilihatnya itu ya, jadi seolah-olah sampean tuh bukan secara ikhlas ya, dari hati gitu. Jadi melakukan sesuatu karena pamrih gitu, bukan karena bersyukur atau terima kasih gitu. Pernah nggak teman-teman sampean melakukan sesuatu tuh bukan karena ingin pamrih ya, tapi karena memang sampean ingin memberi ya, karena sebagai ungkapan rasa syukur sampean ya terhadap semesta ini ya gitu. Pernah nggak teman-teman seperti itu, terfikir gitu, terbesit di pikiran sampean? Sampean tanyakan ya. Jadi bukankah menyenangkan teman-teman ya, indah ketika kita itu sudah diberikan hidup ya sama semesta ini ya, bisa bernafas hari ini sehat, tubuh sehat ya. Pernah nggak sampean tuh sholat ya, nggak mengharap pahala gitu, nggak mengharap surga gitu, tapi sebagai ungkapan syukur ya atau terima kasih terhadap semesta atas apa yang sudah diberikan saat ini, sekarang ya, di sini gitu. Ya saat ini sekarang sampean punya apa aja, kan sampean punya kehidupan, bisa hidup sekarang kan mewah itu. Bisa bernafas sekarang, menghirup nafas yang segar kan enak. Sampean makan bisa merasakan enaknya makan, itu kan kenikmatan. Sampean bisa melihat keindahan ini, pohon momiji ini dengan warnanya yang indah, kan itu kenikmatan. Terus sampean akhirnya karena sampean dihujani ya, dibanjiri kenikmatan ya oleh Sang Maha Kuasa semesta ini, akhirnya sampean balik memberi ya. Memberi apa? Yaitu ya ungkapan terima kasih atau rasa syukur ya. Dengan apa? Ya kalau muslim dengan sholat, sedekah, membantu orang lain kan gitu, tanpa mengharap pahala atau mengharap supaya masuk surga kan gitu. Karena surga itu ya udah ada di sekarang ya teman-teman ya, momen sekarang saat ini di sini itulah surga. Ketika sampean menyadari, mensyukuri, menikmati dan menghargai anugerah dari Sang Maha Kuasa itu ya, sampean sadar tuh di momen saat ini. Jadi sampean sampean hadir ya di momen saat ini. Kalau sampean tubuhnya sekarang di sini ya, tubuh saya di depan pohon momiji matsuri ya. Tapi pikiran saya di masa lalu ya, mikirin dulu tuh di Indo saya ini merasa kecewa, sedih atas pengalaman-pengalaman masa lalu ya, tak pikir terus ya. Terus misalkan saya lagi di sini sekarang ya di depan pohon momiji matsuri, pohon momiji, waduh matsurinya. Matsuri mah perayaan. Di pohon momiji. Tapi pikiran saya selalu ke masa depan ya. Nanti gimana ya caranya supaya bisa dapat uang yang banyak. Nanti saya harus gimana ya, gini. Jadi gak menikmati hidup gitu loh teman-teman. Padahal surganya itu di sini. Kalau sampean badannya sekarang di sini tapi pikirannya terbang ke masa depan, ke masa lalu ya,
sampean nggak merasakan surga ya, ya itu neraka ya, akhirnya sampean sumpek sendiri ya. Jadi sampean nggak menerima ya, nggak menerima momen sekarang saat ini ya dengan penuh kesadaran, karena pikiran sampean ngawang-ngawang terus ya, terbang ya ke masa lalu. Mungkin sampean dendam, benci ya sama seseorang ya, akhirnya kepikiran terus sama orang itu ya, akhirnya sampean nggak bisa merasakan surga ya. Ditambah sampean mikirnya surga itu kalau udah ada, kalau sudah meninggal ya baru bisa merasakan surga ya. Terus sampean hidup ya nggak bisa full ya merasakan menikmati nikmatnya hidup ini ya. Nunggu mati dulu baru menikmati surga ya, sayang banget teman-teman. Padahal surga itu ya di momen sekarang saat ini di sini teman-teman. Kenapa harus nunggu sampai kita meninggal dulu, kan gitu. Jadi orang-orang tuh sibuk ya menyiapkan supaya bisa menikmati kehidupan setelah kematian, tapi lupa ya untuk menikmati kehidupan saat ini ya, gitu. Jadi hidupnya tenang ya, nggak tenang gitu hidupnya tuh. Mikirin masa depan terus, mikirin masa lalu terus, nggak pernah hadir di momen sekarang ya, saat ini di sini. Rugi teman-teman kalau kayak gitu teman-teman. Coba teman-teman sekali-kali gitu teman-teman, kita melakukan sesuatu ya yang orang muslim bilang itu kan ibadah ya, suatu kebaikan ibadah ya. Ya bisa sholat, bisa juga sedekah ataupun membantu orang kan gitu. Ini daunnya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya, sampean memberi balik ke semesta ini sebagai ungkapan rasa syukur ya dan terima kasih, karena semesta sudah baik sekali sama sampean ya, sama kita semua ya. Kita dibanjiri kenikmatan ya. Nggak usah melihat yang di luar diri ya, harta. Lah saya belum punya banyak duit loh, sampean itu loh, lihat aja yang ada di dalam diri sampean. Tubuh sampean itu kan nikmatnya bukan main, itu banyak kenikmatan di situ. Aliran darah sampean lancar itu kan enak sampean. Lu kalau aliran darah sampean mampet kan sampean bisa kena stroke, habis uang banyak kan gitu. Dari nafas saja sampean udah bisa merasakan nikmatnya hidup ya. Lu sampean kalau nggak bisa nafas mati lo, is dead kan gitu. Dilihat aja yang ada di dalam diri teman-teman. Sampean punya mata ya, bisa melihat. Itu kan kenikmatan kemewahan yang luar biasa. Sampean bisa mendengar, terus bisa merasakan makanan ya, mengecap ya, indera perasa lidah itu ya. Sampean bisa meraba ya, merasakan ya di indera peraba ini ya. Sampean bisa mencipta ya dengan pikiran, otak itu ya. Bisa mendengar suara-suara indah, bisa mendengar suara merdu saya kan. Kan sebuah kenikmatan loh, sampean itu loh. Jangan apa-apa tuh diukur dari apa yang di luar diri loh. Aku duit gak duit terus sampean mau ngeluh gitu, gak bersyukur gitu. Padahal sampean udah dikasih hidup ya, udah dikasih nafas loh. Bukannya terima kasih sama semesta, sama Sang Maha Kuasa, malah ngeluh gak punya duit sampean itu. Coba teman-teman ya, belajar dari sekarang. Saya juga belajar kok. Saya selalu belajar. Soalnya saya bukan orang pintar teman-teman, saya orang bodoh. Jadi
Jadi tiap hari ya harus belajar, karena saya sadar saya bukan nabi, bukan Albert Einstein ya. Bukan orang-orang pintar itu ya. Ya harus belajar terus teman-teman ya, belajar bersyukur. Jadi kan ada yang bilang, ketika engkau mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambah nikmatmu, kan gitu. Di dalam Al-Quran kan juga disebutkan seperti itu. Ya kita sering-sering bersyukur gitu teman-teman. Dikurang-kurangin ngeluhnya ya. Karena ketika sampean ngeluh kan itu dari pikiran ya. Ketika sampean bilang, aku paling ntar gagal lah, ntar paling gak bisa ya, gak bisa beneran lu. Pikiran jangan main-main sampean sama pikiran ya. Perkataan sampean tuh bisa mewujud ya. Sabdo dadi, kalau orang Jawa bilang sabdo dadi. Sabdo kan ucapan ya, dadi ya terwujud. Sampean ulang-ulang perkataan kayak gitu ya terwujud ya. Sampean bilang gagal, gak mungkin saya lulus, gagal paling ya gagal ntar. Makanya ucapkan yang baik-baik, mensyukuri gitu. Ketika sampean bersyukur dari hal yang sederhana, nanti ya ditambah nikmatnya gitu. Jadi nggak sumpek, nggak susah hidupnya gitu. Jadi tiap detik, tiap menit, tiap jam tuh sampean selalu berada di surga gitu teman-teman. Kenapa ya? Karena sampean mensadari terus ya, mensyukuri momen saat ini, sekarang ya, di sini ya. Jangan terbang ke masa depan, ke masa lalu sampean, jangan seperti itu. Sadari pikiran sampean ya. Dari 3 komponen itu yang paling susah memang untuk menyadari pikiran teman-teman. Karena seringkali itu kita mengidentifikasikan diri sebagai pikiran ya. Padahal pikiran itu nggak abadi ya, hilang muncul ya. Perasaan juga, tubuh juga nggak abadi. Sewaktu-waktu ada masanya ya menua, akhirnya membusuk ya. Yang abadi yang ada di dalam diri sampean ya teman-teman ya. Diri sampean yang sejati loh. Ini kan nggak usah jauh-jauh ke Tokyo, di sini juga ada teman-teman, di kontrakan, sebelah kontrakan ini. Ayo saya mas, kirain ya. So. Kore wa momiji desu ka? Momiji desu. この葉はもみじ名前は？もみじ。すごいじゃん。インドネシアに毎年1回もみじ祭りがあります。でも木が本物じゃない？本物。これ本物ね、いいね。綺麗ね。ね、綺麗ね。あっちにもあるね。それももみじ？はい、この葉はでも違うね。この葉がだいたいこれギザギザしてるのがもみじ。もみじ。でもこれギザギザじゃないはもみじじゃない。もみじじゃない。この辺にはない。いろいろな色ね。黄色い、赤い。全部もみじ。すごいね。すいません。はい、ありがとうございます。Itu ibu-ibu Jepang sama anaknya lagi jalan-jalan teman-teman, menikmati hari ya, hari ini ya. Ini namanya pohon momiji teman-teman, jadi yang daunnya gisa-gisa kata dia ya. Yang daunnya gisa-gisa gini daunnya gisa-gisa gini, gisa-gisa tuh zigzag ya. Ini namanya daun momiji. Ada kuning, ada merah teman-teman. Wah, yang ini merah banget teman-teman ya. Bagus ya. Tak bawa. Ini ada yang besar nih. Bagus ya. Kalau di Indonesia kan palsu ya. Ini asli. Jadi pohon momijinya ada 2 teman-teman. Ini
sama yang di sana. Oh, ini mau miji semua teman-teman, jikjak semua daunnya. Cuma ini masih hijau. Tuh. Kayak pohon, kayak daun ini ya, pepaya ya. Daun ganja ya. Sampean pernah ngeganja teman-teman? Saya belum pernah sih. Dulu sempat ditawarin ya sama temen ya pas kerja di Daihatsu Motor Sunter ya. Jadi ganjanya itu dilinting kering ya, terus dibakar, dimasukin ini teman-teman. Jadi kalau bungkus rokok kan ada bungkus plastik tuh. Nah, bungkus plastiknya tuh dikeatasin, nanti dibolongin kecil terus ditiupin asap gitu teman-teman. Asap ganjanya. Nah, sama dia terus dari bolongan itu yang kecil itu diisep pakai hidung, terus kayak habis ngisep terus kayak dia kayak ngantuk-ngantuk gitu temen, kayak ngefly gitu. Nah, ini juga momiji tapi warna ungu teman-teman nih. Soalnya sama daunnya juga zigzag nih. Tuh. Kayak daun kelapa teman-teman, daun pepaya ya. Tuh, bagus ya. Surga teman-teman. Jadi nggak peduli mau di Jepang ataupun di Indo, mau keadaan itu sulit ataupun enggak, menurut pikiran sampean ya sampean sadari. Ketika sampean sadari, situasi yang sulit itu nanti berubah menjadi situasi yang tidak sulit alias mudah. Jadi sampean terima segala situasi itu. Kayak pesannya Ki Ageng Surya Mataram ya, nang kene saiki, nang kene ngene aku gelem ya, aku terima gitu. Ini bagus teman-teman, merah ya, merahnya full ya teman-teman. Tuh ya. Nah, yang ini warnanya kuning teman. Ini mau miji semua, cuman yang ini masih hijau. Kita duduk sini lah. Sambil lesehan teman-teman tuh. Bagus ya, kena angin gitu ya. Sejuk teman-teman udaranya. 12 derajat teman-teman, cuman campur sinar matahari jadinya anget, nggak begitu dingin. Jadi gitu teman-teman ya, sadari momen saat ini, sekarang di sini itulah surga teman-teman. Jadi sampean selama hidup itu selalu berada di surga. Nanti misalkan mati juga sampean berada di surga, karena sampean sudah nggak melekat dengan apapun ya. Ketika sebenarnya kan sampean nggak mati, yang mati kan jasad doang kan, tubuhnya sampean ya itu karena kan nggak ada yang abadi, tubuh, pikiran, perasaan kan nggak abadi. Nah, ketika jasad ini membusuk mati ya diri sampean tetap hidup ya, cuma beda di alam lain. Nah, ketika jasad mati, saat jasad mati sampean tidak melekat dengan apapun ya, karena sudah bahagia ya, mensyukuri, selalu menyadari momen sekarang saat ini di sini. Ya nanti ya sampean ya tetap merasakan ketenangan ya. Jadi nggak penasaran ya, nggak jadi arwah gentayangan karena masih melekat sama harta ya, kekuasaan, ketenaran ya, popularitas, melekat pada pengakuan ya, penghormatan, haus akan penghormatan, pengakuan ya dari orang lain gitu. Intinya sampean masih melekat ya, jiwa sampean akhirnya ya itu jadinya gentayangan ya, penasaran ya. Jadi ya pas di alam lain nggak tenang teman-teman ya. Ya setiap agama kan ada
ada ininya masing-masing ya. Kalau di Islam ya, kalau masih melekat ya nanti di kuburnya ya disiksa sama malaikat ini ya, mungkar nakir kan gitu di alam kubur. Di agama lain juga ada versi lain ya. Kalau di agama Buddha ya nanti dia reinkarnasi lagi jadi manusia atau jadi hewan. Kalau dia di kehidupan pas jadi manusia buruk ya biasanya jadinya hewan nanti di kehidupan selanjutnya. Ya macam-macam ya, intinya kan gitu. Intinya itu meskipun banyak agama ya, intinya adalah sampean selalu syukuri apa yang ada di hari ini, sekarang, di sini, saat ini ya, yang ada di depan mata sampean. Syukuri apa yang sudah sampean miliki ya. Sampean kadang tuh ngomong nggak punya apa-apa ya, soalnya sampean yang lihat tuh yang di luar diri ya. Jadi aku belum punya rumah, belum punya mobil, uangku juga sedikit ya, aku nggak punya apa-apa loh. Padahal sampean tuh ada tubuh ya. Tubuh, pikiran, perasaan tuh dari siapa? Dari mana? Dari semesta, dari Sang Maha Kuasa. Mbok ya disyukuri gitu loh. Sampean bisa hidup, nafas itu dari mana? Disyukuri gitu loh. Jadi tuh sampean tenang hidupnya lo, nggak sumpek ya. Baru kerja di Jepang sebentar udah mikir nanti mau kerja di Australia yang gajinya lebih gede. Lo nggak sumpek gimana sampean kalau kayak gitu? Udah capek-capek ngurusin biar bisa kerja di Jepang, nyampe di Jepang merasa gajinya itu kecil ya, padahal gajinya lebih banyak dari Indo teman-teman. Cuman karena merasa gajinya, karena dia melihat gaji di negara lain, di Australia lebih besar, akhirnya merasa gaji di Jepang itu nggak besar. Akhirnya jatuhnya nggak bersyukur kan, dia nggak ada di momen saat ini sekarang kan, nggak mensyukuri, nggak menyadari. Akhirnya karena dia pikirannya terbang terus ya ke masa depan ya, ngelihat yang di Australia. Nanti saya kalau kerja di Australia gajinya besar, padahal badannya itu, tubuhnya itu, fisiknya ada di Jepang, tapi pikirannya tuh di Australia. Ya nggak pernah tenang teman-teman, nggak pernah bahagia. Hidupnya selalu sumpek ya, susah, gresfulo terus ya. Gimana mau jadi orang kaya ya? Orang kaya dalam artian kaya hati ya, ketenangan teman-teman ya. Karena kalau sampai selalu mengejar kekayaan ya, itu kebahagiaan semu teman-teman. Pokoknya segala yang di luar diri ya, itu mau kekayaan, kekuasaan, ketenaran ya, popularitas, kehormatan ya, sampean ingin diakui ya sama orang-orang, itu kebahagiaan yang semu teman-teman. Sampean yang susah sendiri nanti, yang sumpek sendiri ya, karena harus hidupnya tuh harus menyenangkan semua orang ya, banyak orang ya. Jadi supaya dianggap orang yang wah gitu loh, capek itu teman-teman. Sampean nggak menjadi diri sendiri ya. Akhirnya karena sibuk memikirkan apa yang di luar diri ya, yang di dalam diri sampean akhirnya terabaikan ya. Padahal kebahagiaan sejati, ketenangan sejati yang itu yang di dalam diri sampean itu ya. Cuma karena sibuk ya dengan masa depan dan masa lalu, pikiran sampean akhirnya lupa ya untuk menyadari kebahagiaan sejati yang ada di dalam diri kita semua teman-teman. Ya udah itu aja teman-teman ya dari saya. Semoga info ini bermanfaat ya. Saya mau ke Kahimakuhari teman-teman, ada urusan. Oh di sini juga nggak kalah cantik teman-teman, bagus ya. Jadi ada urusan ya, urusan Yoji ke Arung des. Gitu. Demo Kahimakuhari atau gini, Kahimakuhari Kitara
Hokano video sukuru sumori desu. Bagus ya. Jadi nanti di Kahimaku Hari saya nanti bikin video lagi teman-teman, tak kasih judul jalan-jalan pagi kan gitu. Indah ya teman-teman ya. Ya udah itu aja teman-teman ya. Semoga teman-teman yang melihat ini menonton video saya nggak penting ini ya bisa tercerahkan ya. Bisa mengambil manfaat gitu. Jadi hidup sampean tuh bisa tenang selalu ya, bahagia selalu. Jadi sampean bisa selalu merasakan surga tiap detiknya gitu teman-teman ya. Hati sampean bisa plong yang nggak sumpek ya, nggak susah ya. Sampai jadi bebas ya dari keluhan-keluhan itu ya. Melakukan apapun aktivitasnya sampean tuh jadi bersemangat gitu. Nggak ngeluh, karena mengeluh itu hanya bikin sampean tambah sumpek gitu. Udah itu aja teman-teman ya. Semoga teman-teman sekeluarga selalu sehat-sehat selalu, bahagia, damai, sejahtera ya, hidupnya adem, ayem, tentrem, rukun, gemah ripah, lojinawi ya, amin. Ya itu tadi yang ajak ngobrol saya itu ibu-ibu sama anak-anaknya tadi belanja di Lawson Mart kayaknya. Oke, bye-bye teman-teman. Indah teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman, anginnya seger ya, sejuk.